Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Semoga dengan percikan air suci ini kalian berdua diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan suci ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas nama keluarga Bapak dan Ibu Alexander Simon Heri Prianto serta keluarga Bapak dan Ibu Alusius Sunarjo, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulandingrum yang akan menerima sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan perkawinan Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulandingrum menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili keluarga mempelai. Ibu Bapak, saudara sekalian, mempelai oleh keluarga dipercayakan kepada gereja agar perkawinannya diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati, saya atas nama gereja menerima Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulandingrum dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Maka marilah Ibu Bapak Saudara sekalian dan mempelai kita bersama-sama memasuki gereja rumah Bapa di surga ini, sumber segala cinta hendak kita mohonkan berkatnya dari Tuhan. Kita masuk ke dalam gereja kita tercinta ini. Saudara sekalian, keluarga mempelai dan mempelai yang berbahagia. Kutipan dari surat Paulus kepada umat di Korintus itu yang menjadi kekuatan bagaimana mempelai berdua pada hari ini datang ke gereja ini untuk meneguhkan ikatan kasih setia mereka sebagai suami istri, sebagai garwo, sebagai belahan jiwa satu dengan yang lain, yakni Hersen dan Wulan. Maka marilah saudara sekalian dan mempelai, sebelum kita melanjutkan perayaan syukur dan permohonan berkat dalam perkawinan mereka berdua ini, di mana Allah yang hadir dan menguduskan perkawinan mereka, maka agar kita layak menyambut
kehadiran Tuhan dalam perayaan ini, dan juga kita didapatinya dalam keadaan pantas. Mari dengan rendah hati kita terlebih dahulu memohon rahmat dan berkat pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya dengan demikian berkat yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita, dalam diri mempelai keluarga baru ini, sungguh menjadi kekuatan untuk selanjutnya kita semua boleh menjadi sarana dan saluran berkat bagi siapa saja, bagi apa saja yang ada di sekitar kita. Teristimewa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang telah menghayati, memperjuangkan panggilan hidup berkeluarga. Menyadari akan kasih Tuhan dan kita mau menyatakan sesal serta tobat kita, maka mari kita haturkan tobat dan pernyataan kerendahan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai gereja dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan umat manusia. Engkau memberi anugerah khusus kepada para mempelai yang mendasarkan perkawinan atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan perayaan iman ini, Engkau hendak menguduskan kami semua, teristimewa bagi kedua mempelai ini dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau berkenan menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga hamba-Mu, Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulandingrum ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayati sepanjang hidup mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa, manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak mencemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, mengugah jiwa dan segarkan hati, kobarkan rohani bersaksi. Dorong diriku saksi kasih ilahi, berpegang sabdamu, wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berpegang sabdamu, wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai nanti. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga mempelai dan juga mempelai yang berbahagia. Apa yang hendak diperjuangkan dan dihayati oleh kedua saudara kita Hersen dan Wulan yang pada hari ini datang ke gereja ini dengan kehadiran ibu, bapak, saudara sekalian yang mendukung dan menyemangati apa yang menjadi kemauan kehendak baik mempelai maupun juga keputusan mereka berdua. Mereka telah berproses di dalam pengenalan diri satu terhadap yang lain, atau sering disebut dengan masa pacaran. Hersen kepingin lebih mengenal secara mendalam Wulan yang akan menjadi pilihan hidupnya. Begitu juga sebaliknya, Wulan pun membutuhkan waktu untuk mengenal Hersen, calon suami yang menjadi pilihan hidupnya. Dan setelah mereka memproses itu semua, mereka saling mengenal kekurangan, kelebihan, mereka mengenal segi positif, negatif yang ada di dalam diri mereka. Pengenalan itu justru semakin memantapkan mereka untuk membuat sebuah keputusan dan kesepakatan. Keputusan bahwa mereka setelah berproses dan mempersiapkan segala sesuatunya, mereka mau mempersatukan hidup sebagai suami istri. Mereka ingin satu sama lain menjadi garwa, sigaraning nyawa, menjadi belahan jiwa satu terhadap yang lain dalam menghayati dan memperjuangkan panggilan hidup berkeluarga. Hersen menjadi belahan jiwa Wulan, begitu juga Wulan menjadi belahan jiwanya Hersen, sehingga kloplah mereka merindukan dan mengharapkan itu, sehingga kemudian keputusan itu hendak dilanjutkan dan disempurnakan dalam kesepakatan. Kesepakatan bahwa mereka berdua ini mau untuk hidup sebagai suami istri. Kesepakatan itu diperjuangkan dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, mereka tetap mau hidup bersama sebagai suami istri, sebagai belahan jiwa. Dan apa yang menguatkan mereka berdua ini sehingga bersepakat
Dan kesepakatan itu akan diwujud nyatakan, akan diungkapkan, di mana mereka nanti akan saling berjanji setia seumur hidup mereka menjadi suami istri. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mereka berdua hendak menghayati dan memperjuangkan hidup bersama yang didasari oleh apa yang disebut dengan kasih, oleh apa yang disebut dengan cinta. Dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, pria dan wanita, mau hidup bersama sebagai suami istri kalau mereka sungguh didasari kesepakatan nanti dengan apa yang disebut kasih dan cinta. Dua orang yang mau bersatu sebagai suami istri membentuk keluarga baru. Tetapi kalau mereka tidak ada kesepakatan untuk saling mencintai, saling mengasihi, maka tidak akan terjadi yang namanya perkawinan, yang namanya hidup berkeluarga sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan mereka berdua, dan dalam pertemuan itu salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka berdua adalah, sungguhkah bahwa engkau, Hersen dan Wulan, saling mengasihi, kamu saling mencintai? Kalau dalam jawaban tidak ada itu, maka tidak akan terjadi peristiwa untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di antara mereka pada hari ini. Tetapi karena mereka berdua dalam kemauan dan kehendak yang kuat untuk membangun bahtera rumah tangga berdua, dan mereka didasari, dilandasi oleh semangat kasih, mereka sungguh saling mencintai, maka proses persiapan menuju kepada perkawinan dilanjutkan. Dan saat ini terjadi dan terlaksanalah mereka berdua hendak saling berjanji bahwa mereka berdua sungguh saling mencintai, sungguh saling mengasihi. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa mereka, yang menghantar dan menguatkan mereka untuk mau saling menerimakan sakramen perkawinan pada saat ini. Penghayatan semangat kasih dalam diri suami istri tadi juga dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan yang pertama. Apa to sejatine katresnan iku? Apa toh yang namanya kasih itu? Paulus tadi menggambarkan macam-macam hal tentang kalau orang itu mengasihi mestinya ada ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak yang kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak cepat marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, termasuk pasangan hidup. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan. Kasih tidak bersukacita atas kesombongan. Kasih tidak bersukacita atas kepalsuan. Ini tambahan. Tetapi karena apa yang benar,
Itulah yang menyebabkan orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kejujuran semakin menguatkan dan menyuburkan rahmat kasih yang telah dianugerahkan Tuhan dalam diri mereka. Macam-macam hal itu tadi yang dikatakan oleh Paulus tentang kasih. Kasih kuwi kudu sabar, kasih kuwi ora sombong, kasih kuwi tidak menyimpan kesalahan tetapi memaafkan dan lain sebagainya. Seolah-olah kemudian tadi Paulus itu kehabisan kata, le arep nerangke, le arep menjelaskan apa kuwi tegese kasih katresnan. Arep tak omongke apa meneh bab katresnan kuwi. Arep tak kandhakake apa meneh bab kasih kuwi. Sampai Paulus seakan-akan kehabisan kata, kentekan tembung. Dan Paulus kemudian mengatakan, kasih akhirnya tidak berkesudahan. Kasih tidak ada batasnya. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dan mempelai yang berbahagia. Kasih yang seperti inilah, cinta yang seperti inilah yang hendak dihayati, diperjuangkan oleh mempelai berdua ini. Mereka tidak mau mengasihi hanya terbatas oleh waktu dan situasi. Aku tresnani kowe ya Mas, ming 5 tahun saja. Aku tresnani kowe ya Dik, ming 7 tahun saja. Tidak. Tetapi kasih itu dihayati dan diperjuangkan seumur hidup mereka. Tidak mengenal yang namanya kawin kontrak. Ming pirang tahun bar kuwi sayonara. Bubar dewi-dewi. Tidak. Tetapi yang namanya cinta sebagai suami istri diucapkan sekali untuk dihayati, diperjuangkan seumur hidup mereka. Yang menghabiskan kasih dalam diri seseorang, dalam diri suami istri, tidak ada lain kecuali yang namanya kematian, yang namanya maut. Itulah yang akan menyelesaikan kasih di antara suami istri. Maka Paulus tadi mengatakan seperti itu. Katresnan iku ora ana watese, katresnan iku ora ana enteke, katresnan itu untuk seumur hidupmu menghayati panggilan hidup sebagai suami istri. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, rahmat kasih telah tumbuh berkembang dalam diri mempelai berdua ini. Sehingga tadi saya matur, mereka bersepakat untuk menyatukan hidup sebagai pasangan hidup satu sama lain, menjadi garwa sigaraning nyawa satu terhadap yang lain. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menghayati dan memperjuangkan semangat kasih, semangat setia sebagai suami istri bukan hanya atas usaha mereka berdua saja, tetapi kita tahu bahwa mereka berdua mau menghayati kasih, mau menghayati kesetiaan sebagai suami istri, itu tidak lain juga karena rahmat dan berkat Tuhan. Mereka berdua memproses itu juga dalam semangat hidup doa yang mereka hayati, yang mereka perjuangkan. Maka nanti dalam upacara berikut, keluarga mempelai akan menyerahkan seperangkat benda-benda rohani
Kalau di sanak saudara kita Muslim mungkin disebut sebagai seperangkat alat sholat. Ini benda-benda rohani juga menjadi alat, menjadi sarana untuk apa? Untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk berdoa. Ada kitab suci, kudu dibuka, Ersen, wulan, aja mung dilebokke nggon bifet, ya ta dienggo hiasan. Nek iki wong Katolik duwe kitab suci, jangan. Buka kitab suci itu, baca kitab suci itu, renungkan kitab suci itu, dan laksanakan. Karena apa? Hidup kita berpelita pada sabda Tuhan. Jalan kita adalah jalan seperti yang dikehendaki Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak hanya kitab suci, di sana juga ada rosario. Rosario menjadi sarana untuk apa? Untuk mendaraskan doa-doa Anda, memuji memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan meneladan semangat Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria ketika beliau dipilih menjadi Bunda Yesus Sang Penebus dan Bunda kita semua. Bunda mengalami kebingungan, kebimbangan, dan kegalauan. Tetapi setelah terus-menerus dibimbing dan didampingi oleh Roh Kudus, Bunda Maria sampai pada juga sebuah keputusan. Keputusannya adalah kawula menika abdine Allah, sandika ing dawuh dalem. Fiat voluntas tua. Aku ini hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan menghendaki, maka saya mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya, mengimani Tuhan, maka disitulah rahmat dan berkat Tuhan akan dialirkan dan dianugerahkan. Bunda Maria juga menjadi bunda keluarga kudus. Maka kalau Anda nanti berdoa rosario, jangan pernah Anda melupakan peran Bunda Maria dalam kehidupan keluarga kudus. Dan Anda sebagai keluarga baru, kiranya juga pengen merindukan, mencontoh semangat Bunda Maria sebagai seorang ibu, sebagai orang tua di tengah keluarga. Bagaimana semangat kerendahan hatinya, bagaimana semangat doa dan imannya, bagaimana semangat persaudaraannya dicontohkan dan diteladankan oleh Bunda Maria. Maka keluarga Anda pun terpanggil untuk menghayati panggilan hidup berkeluarga seperti keluarga Maria, keluarga kudus Nazaret ini. Dan juga ada benda-benda suci yang lain. Ada mungkin patung keluarga kudus atau patung Bunda Maria dan sebagainya, salib, itu menjadi sarana untuk berdoa di tengah-tengah keluarga Anda. Karena apa? Doa menjadi salah satu tiang penyangga kehidupan tegak kokoh berdirinya bangunan yang disebut rumah tangga. Ada 4 tiang penyangga dalam membangun sebuah keluarga, seperti halnya membangun rumah. Tiang penyangga yang pertama adalah kasih tadi, cinta. Yang kedua adalah kesetiaan. Cintai dan setiailah pribadi yang telah kamu pilih menjadi pasangan hidup Anda. Bagaimana Wulan tetap mencintai dan setia kepada Hersen, dan Hersen pun juga tidak ada orang lain, wanita lain yang Anda cintai kecuali pasangan hidup Anda, yakni Wulan. Kasih, kesetiaan,
Dan yang penyangga yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pengorbanan yang diwujud nyatakan dengan sikap semangat pengampunan. Aku tidak lagi hidup sebagai seorang diri, maka tidak ada saat dan kesempatan saya menuruti kemauan kehendakku. Maka saya harus bertobat karena saya sekarang dua menjadi satu. Bersama pasangan hidup saya menjadi suami, saya menjadi istri, saya menjadi bapak, saya menjadi ibu dari anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga. Maka yang ketiga inilah menjadi penting sebagai penyangga bangunan rumah tangga tadi, yakni pengorbanan. Aku mau mengorbankan diri saya, mengorbankan hobi, kemauan, kehendak pribadi, dan hanya untuk kebahagiaan keluarga. Saya harus berani untuk mengorbankan apa yang menjadi keinginan, kemauan, kehendakku sendiri. Dan saya harus menerima segala sesuatu demi kebahagiaan, demi kesejahteraan keluarga. Saya juga harus berani mengampuni bila mana dalam perjalanan hidup berkeluarga Anda mungkin ada yang mengecewakan, mungkin ada yang menyakitkan hati. Sakitnya itu di sini loh. Senajan toh sakitnya itu di sini sampai hati, tetapi Anda harus rela untuk mau mengampuni. Karena bisa jadi saat ini yang salah dia, dan suatu ketika bisa jadi yang salah adalah saya. Maka tidak ada kesempatan bagi Anda untuk saling menyalahkan, mencari menangnya sendiri, tidak. Tetapi dengan ikhlas, dengan keterbukaan hati, dengan kesadaran yang penuh, bila mana pasangan hidup saya mengecewakan, maka saya harus mengampuni, dan kita pun yang bersalah harus berani untuk minta maaf. Jangan mengatakan gengsi dong untuk minta ampun. Tiang penyangga yang keempat yang saya sebutkan tadi adalah doa. Kasih, kesetiaan, pengorbanan atau pengampunan, dan yang keempat adalah doa. Doa menjadi sarana, doa menjadi alat, doa menjadi kesempatan bagaimana Anda berdua mau mengembangkan rahmat kasih setia pengorbanan itu dalam menjalani dan menghayati panggilan hidup berkeluarga. Inilah kasih yang tidak berkesudahan karena harus diperjuangkan dalam situasi dan panggilan hidup sebagai suami istri yang seperti itu. Kasih terus diperjuangkan sampai ajal menjemput. Tuhan memberkati segala usaha dan niat baik Anda sebagai suami istri untuk menumbuh kembangkan rahmat kasih dan kesetiaan, pengorbanan, doa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian dan mempelai yang berbahagia, kini kita akan melanjutkan. Kita lewati lagu pengantar janji perkawinan, kita langsung masuk kepada permohonan calon mempelai akan penerimaan sakramen perkawinan ini. Buku panduan ada pada halaman 11. Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulandingrum yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan mempelai berdua untuk menyatakan keinginan kalian didampingi oleh kedua saksi.
Silahkan. Untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Mempelai berdua, sebelum saya menanggapi apa yang menjadi keinginan Anda, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kedua saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan mempelai ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih kesaksian Bapak berdua. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya dan juga dinyatakan oleh kedua saksi, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan ibu bapak dan saudara sekalian yang hadir di gereja ini. Para saksi kami mohon masih tetap mendampingi di kiri kanan mempelai. Simon Hersen Arif Paskadewa, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Maria Magdalena Wulaningrum, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Iya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari untuk mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Iya, saya bersedia. Terima kasih. Ibu bapak saudara sekalian, kita mendengar kemauan kehendak baik yang disampaikan oleh calon suami istri ini. Sekarang mari kita lanjutkan upacara ini. Ibu bapak, tibalah saatnya meresmikan perkawinan Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulaningrum ini. Saya persilahkan mempelai berdiri berhadapan dan berjabat tangan, kemudian Anda saling bergantian untuk mengucapkan janji perkawinan. Hadirin ibu bapak, saya mohon untuk berdiri menyertai mendoakan mempelai yang berjanji ini. Silakan dimulai dari Hersen dan kemudian dilanjutkan Wulan. Di hadapan imam, para saksi dan hadirin yang hadir di sini, saya Simon Hersen Arif Paskadewa memilih engkau Maria Magdalena Wulaningrum menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi dan hadirin yang hadir di sini,
Saya, Maria Magdalena Wulaningrum, memilih engkau, Simon Herson Arif Paskadewa, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Mempelai berdua Herson dan Wulan, atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah Anda resmikan berdua ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen perkawinan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Hadirin saya persilahkan lega. Mempelai didampingi saksi masih berdiri. Kita akan mohon berkat cincin perkawinan yang akan saling mereka kenakan menjadi tanda ikatan kasih setia mereka sebagai suami istri. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini, Herson dan Wulan. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Simon Herson Arif Paskadewa, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Maria Magdalena Wulaningrum, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria Magdalena Wulaningrum, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Dan cinta kasih padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati yang senantiasa dalam kekuatan berkat Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Mempelai berdua, baru saja Anda berjanji sehidup semati sebagai suami istri membentuk keluarga baru. Sekarang saya persilahkan mempelai berdua untuk sungkem pada Bapak Ibu. Di dalam doamu kau sebut namamu, di dalam haramu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Harapanku balas cintamu,
Sekarang kita akan mohon berkat Tuhan untuk benda-benda suci yang telah dipersiapkan keluarga yang akan diserahkan kepada mempelai keluarga baru ini. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Monggo Bapak Ibu, silahkan, ada yang memegang benda ini, lalu ada yang menyampaikan kata-kata penyerahannya. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalan kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk menandaskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Semoga mereka selalu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, dan selalu mengandalkan pertolongan-Mu dalam hidup rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, kami mohon agar cinta Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulaningrum semakin hari semakin berbuah dan menjadi sempurna, dan memampukan mereka untuk membangun rumah tangga yang memancarkan damai dan kegembiraan. Semoga mereka dikaruniai anak-anak yang sehat dan cerdas, mampu mendidik anak-anak mereka dengan kasih sayang, sabar menurut semangat Injil, dan mengatur keluarganya dengan tanggung jawab terhadap ajaran, kepentingan masyarakat, serta mampu meneladan keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Allah Bapa sumber kehidupan, kami berdoa pula untuk Bapak, Ibu, adik, keluarga besar, sahabat, dan seluruh umat yang hadir di sini, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung persiapan perkawinan Simon Hersen Arif Paskadewa dan Maria Magdalena Wulaningrum. Berkatilah dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka dalam setiap langkah hidupnya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa Maha Rahim, kami berdoa untuk Romo Justinus Agus Purwadi PR yang telah berkenan memimpin misa perkawinan ini. Semoga Engkau memberkati tugas perutusannya di dunia ini dan menjala manusia agar dapat mengikuti ajaran-Mu. Berkati pula para romo
serta karyawan, agar pelayanan mereka menjadi berkat untuk sesama. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa, kami berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal mendahului kami. Semoga dosa-dosa mereka Kau ampuni dan berikanlah mereka tempat di sisi-Mu. Marilah kita mohon. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, kerelaan-Mu tulus ikhlas. Kau dengar doaku, Kau pegang tanganku, sampai bahteraku di surga. Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara sekalian dan mempelai yang berbahagia, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah berdoa. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Dapatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, tumbuh kembangkanlah rahmat kasih setia, pengorbanan pengampunan dalam diri mempelai berdua Hersen dan Wulan yang telah menyatakan
sehidup semati, menjawab menanggapi panggilan-Mu sebagai suami istri, membentuk keluarga baru. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi mempelai berdua yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka bersukacita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mempelai berdua, saudara sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diikut sertakan dalam perjamuan Sang Anak Domba. sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu.
Kedua mempelai ini telah Kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain sampai akhirnya kami Kau satukan bersama di Kau dan orang-orang kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat Kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari Sebentar lagi kita akan mengakhiri rangkaian perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan Hersen dan Wulan. Nanti setelah berkat penutup, mempelai berdua akan menyerahkan panggilan hidup keluarga kepada bimbingan dan berkat Tuhan dengan mohon doa restu kepada Bunda Maria. Berdoa di depan patung Bunda Maria. Sebelum sampai ke sana, waktu sekarang saya haturkan kepada wakil keluarga mempelai untuk menanggapi kehadiran ibu bapak saudara sekalian dan seluruh rangkaian perayaan penerimaan sakramen perkawinan ini. Tempat dan waktu monggo saya haturkan. Kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Romo Justinus Agus Purwadi PR, Bapak Sugiman dan Bapak Hari Supriyatno sebagai saksi pernikahan, karyawan dan staf gereja Mater Dei Lampersari dan semua petugas, paduan suara beserta organis dari Soul Voices, seluruh keluarga, sahabat dan umat yang telah hadir serta memberikan doa restu pada pernikahan Hersen dan Wulan pada perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya, dukungan doanya, dan segala perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, berkah dalem. Saya juga mengaturkan selamat nderek bingah untuk keluarga mempelai berdua, Bapak Ibu. Kedua ananda ini sudah saling mengikatkan diri sebagai suami istri, memasuki dan menghayati panggilan hidup sebagai keluarga.
Maka monggo Bapak Ibu untuk tetap mendampingi, memberi contoh dan teladan baik dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga bagi keluarga baru ini. Terima kasih atas kepercayaan keluarga kepada gereja yang bersama-sama kita memohonkan berkat untuk perjalanan hidup keluarga mereka. Terima kasih matur nuwun juga kepada panjenengan semua, Bapak, Ibu yang telah berkenan hadir di dalam gereja ini. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbeda keyakinan tetapi sudi hadir dan berkenan untuk hadir dan mendoakan mempelai. Saya juga mengucapkan terima kasih matur nuwun atas kehadiran dan dukungan doa panjenengan semua. Sekali lagi untuk semua saja dan juga para petugas, kedua saksi, adik misdinar dan juga para pembekur dan organisnya serta yang mendampingi dari Bu Poli dan Ibu kita Bu Prima dan semuanya. Mengucapkan terima kasih matur nuwun atas segala dukungan panjenengan semua. Yang terakhir kepada mempelai berdua Hersen dan Wulan. Anda sudah saling berjanji untuk sehidup semati. Le janji we nganti nangis-nangis ya Wulan ya. Maka perjuangkan apa yang menjadi kesetiaan cinta Anda, di mana Anda mengucapkan dengan melibatkan seluruh hidup Anda, maka perjuangkan itu dalam hidup berkeluarga. Saya mengaturkan propisiat, selamat menempuh hidup baru, sekali merdeka tetap merdeka sebagai suami istri. Tepuk tangan untuk mempelai Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian dan mempelai, rangkaian penerimaan sakramen perkawinan kedua putra putri kita Hersen dan Wulan akan kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Dan nanti setelah berkat sekali lagi untuk berdoa kepada Tuhan dengan restu Bunda Maria, berdoa di depan patung Bunda Maria. Kita mohon berkat Tuhan. Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas pendampingan-Mu pada saat kami menerima rahmat sakramen perkawinan ini. Bunda Maria yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang saling kami terimakan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, doakanlah dan dampingilah kami berdua dalam membangun dan menjalani hidup berkeluarga, agar senantiasa bertumbuh menuju cinta kasih sejati yang diajarkan putramu Yesus Kristus saat menanggung dan menebus dosa-dosa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar iman kami Yesus Kristus senantiasa menyala dalam hidup kami dan anak-anak kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Bunda Maria, kami sangat bersyukur atas rahmat sakramen ini. Doakanlah kami kepada putramu dan mohonlah kami rahmat darinya, agar kami saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan keluarga kami, sebagaimana teladan Yesus putramu yang setia menjalankan perutusannya. Doakanlah kami selalu agar kekelemahan yang ada
dalam diri masing-masing menjadikan kami semakin mencintai dan saling memberikan diri satu sama lain dengan jujur dan tulus, sehingga pribadi kami bertumbuh. Semoga semangat ini mengalir dalam diri anak-anak kami nantinya. Bunda Maria, doakanlah semua orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi perkawinan ini. Semoga melalui peristiwa ini, perkawinan mereka semakin disegarkan, sehingga keluarga mereka senantiasa berada dalam suasana gembira dan penuh rahmat. Bunda Maria, atas cintamu kepada kami, berkenankanlah Engkau menghantarkan pujian syukur dan permohonan kami ini kepada Allah Bapa di surga, agar cinta kasih Allah Bapa senantiasa menerangi hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. First day on earth, I fell into your eyes. Look at how our galaxies collide.